Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di hari Rabu yang rada mendung-mendung ini, mendung-mendung ceria, kita di acara Tell Me Your Story. Nah, di acara Tell Me Your Story ini sekarang kita kedatangan narasumber istimewa nih. Narasumber yang dia ini praktisi marketing, selain itu dosen muda kece di Fakultas Pariwisata Industri Kreatif, dan jadi dosen dan menjadi sekretaris prodi periklanan di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif. Namanya Bapak Salahuddin. Pak Salahuddin, bagaimana kabar Pak? Kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Bu ini tadi bisa ngopi sini kan? Ngopi, iya. Ngopi, teh, dan disediai makanan luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang lebih sibuk aktivitas apa Pak untuk saat ini? Kalau sekarang saya masih bekerja, terus juga dan mengajar, mengabdi lah. Itu semuanya karena lagi pandemi ini lah, secara online semua gitu Pak. Ya, betul sekali. Jadi kegiatan KBM ya, kegiatan belajar mengajar saat ini dilaksanakan dengan daring, dengan menggunakan media online gitu. Termasuk kegiatan pemasaran juga sama gitu. Secara Online juga gitu. Saya akan banyak menanya-nanya nih ke Pak Salahuddin tentang kehidupan Pak Salahuddin menjadi seorang marketing dan juga menjadi seorang dosen di periklanan kayak gitu. Berarti nyambungan Pak di periklanan dan juga di marketing ya Pak. Bapak dari praktisi marketing terus menjadi dosen kayak gitu. Itu kan nyambung. Mungkin pertama kali Pak Salahuddin ini kan basicnya lulusan apa ya Pak? Ya, jadi gini, saya tuh SMA di Muhammadiyah. Saya baru lama itu saya mengambil jurusan sosial. Kalau itu sosial. Ya. Kalau IPA terlalu banyak saingannya lah gitu kan. Banyak saingannya. Setelah saya lulus SMA, saya kuliah ngambil jurnalistik broadcast. Mungkin sama dengan tim kreatifnya Fikri kan. Saya ngambil jurnalis broadcast. Setelah lulus kuliah S1, saya bekerja di salah satu bank, itu menjadi marketing, betul sekali. Nah, pada saat menjadi marketing, saya banyak belajar, saya banyak membaca literasi orang-orang sukses yang dari sales gitu ya. Akhirnya setelah saya bekerja, saya kuliah lagi. Kebetulan S2 saya itu marketing komunikasi gitu. Jadi pada saat saya bekerja di dunia marketing, saya ambil kuliah S2 marketing komunikasi. Nah, itu sangat nyambung sekali gitu kan. Artinya pada saat teori saya dapat di bangku kuliah di S2, saya aplikasikan di tempat kerja saya ya. Dan itu sangat luar biasa sekali gitu. Jadi secara teorinya saya lakukan gitu kan banyak kan sekarang ini hanya teori gitu kan. Jualan gitu kan, tapi dia nggak tahu jualan di lapangan itu seperti apa gitu kan gitu. Jadi yang saya alami, saya sebagai selain mendapatkan teori, saya praktek juga ke lapangan gitu. Jualan yang ini, cara promosi yang tepat seperti ini. Istilahnya itu sambil menyelam minum air ya Pak. Betul, sambil menyelam minum air. Mungkin berarti Pak Salahuddin S1-nya ini broadcast jurnalistik. Kok bisa gitu langsung ke yang dalam tanda kutip itu menyeberang gitu ke marketing tuh. Lama-lama itu apa sih mungkin kayak kendala mungkin pasti ada apa ini beda gitu. Nggak biasa di dunia marketing kok tiba-tiba masuk ke marketing gitu, dari biasanya di broadcast ada tentang TV dan lain-lain gitu, tiba-tiba masuk ke marketing gitu. Nah, jadi gini, saya kuliah di broadcast jurnalis kan. Nah, saya pernah bekerja di salah satu radio. Di salah satu radio itu sebelum lulus kuliah saya magang, terus akhirnya kerja di salah satu radio. Itu saya menjadi tim kreatif. Nah, akhirnya menjadi bekerja di salah satu media itu menurut saya sangat mengasihkan gitu kan, sangat mengasihkan. Sampai-sampai pun saya mau melihat event-event apa aja gratis gitu kan, dengan menggunakan kartu pers. Apalagi kalau misalnya ketilang polisi ya, ketilang polisi
ngambil duit udah lewat, aman gitu kan. Nah, tapi saya melihat kok kurang gitu kan, kok kurang sih dengan pendapatan saya segini gitu kan, gitu. Akhirnya saya coba-coba berbelok sedikit gitu kan, berbelok sedikit ke dunia perbankan. Nah, pada saat masuk ke perbankan itu offeringnya itu menjadi seorang marketing ya, marketing. Nah, kan sangat jauh gitu kan. Saya biasanya mencari ide kreatif gitu kan. Nah, akhirnya saya masuk ke marketing dan ternyata di marketing ini justru kita dituntut untuk menjadi orang kreatif gitu. Jadi bagaimana caranya Anda berpromosi gitu kan, berpromosi sehingga orang tuh mau beli gitu kan, mau memakai kan, tahu banyak gitu kan. Nah, jadi dulu yang pengalaman saya yang pernah saya lakukan itu berpromosi ya. Saya takut dulu menjadi marketing gitu kan. Nah, saya takut target gitu kan. Sebetulnya dalam hidup kita itu kita pun ditarget ya. Dan kalau kita melihat aja seorang bayi aja itu lahir sudah menjadi marketing. Dia sudah bisa mempromosikan dirinya. Jadi seorang bayi itu kan ketika lahir itu kan dia menangis, ya kan? Nah, dia menangis minta air susu ibu, ya kan? Nah, akhirnya dia udah minta tuh, dia udah bisa menjadi marketing sebetulnya, gitu. Nah, akhirnya saya belajar, saya banyak interaksi, saya baca buku, saya sampai kuliah jurusan marketing komunikasi. Nah, pada saat itulah saya belajar namanya berpromosi. Nah, promosi itu, nah pas pada saat promosi itu saya melihat, saya membaca beberapa literatur ya. Ketika Anda ingin mempromosikan sesuatu gitu, entah itu produk atau jasa, ya promosikan diri Anda dulu, gitu. Jadi sebelum kenal produknya harus kenal dulu siapa sih yang promosiin, gitu. Jadi pada saat kita mempromosikan sebuah barang atau jasa itu, oh ini loh, gitu. Jadi yang dikenal dengan produknya itu, oh ini loh, gitu. Kalau misalnya Reza melihat sebuah produk yang di TV gitu ya, iklan ya kan, sebuah iklan yang diingat kan pasti modelnya. Oh, model siapa yang Reza kira-kira kenal kalau di TV itu? Model yang ganteng aja Reza Radian. Iya, sama Reza. Tuh, sama Reza. Terus tahu kan iklan apa gitu kan. Gitu, jadi oke, berarti sekarang mau kayak pasar begini ini kan marketing, banyak ketemu klien kan, otomatis ketemu klien gitu. Ada nggak sih Pak, mungkin kayak untuk masuk dalam dunia marketing itu harus mempunyai fisik yang kayak pasal Udin, kayak good looking nih gitu. Ibarat orang tuh mau ketemu klien tuh yang good looking itu, ada nggak spesifikasi kayak gitu Pak? Nah, sebetulnya gini, marketing itu siapapun bisa menjadi seorang marketing, gitu kan. Nah, marketing ini kan menginformasikan, ya, tugasnya menginformasikan, mempromosikan itu. Promosi kan artinya memberitahu. Ini loh, ada sesuatu yang baru, kalian harus tahu ini namanya ini, gitu kan. Nah, di saat dia tahu, ya kan, dia mau, ya kan, di saat dia mau, terus dia beli, ya kan. Jadi ada namanya konatif, afektif, ya kan. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh seorang marketing itu yang dibutuhkan adalah mental, gitu. Jadi mental seorang marketing ini sebetulnya adalah mental seorang pengusaha, gitu kan. Jadi karena beda, profesi menjadi seorang marketing ini yang dicari itu nggak hanya gaji, gitu kan, tapi ada namanya insentif atau bonus. Nah, jadi marketing itu mencari bonus, gitu. Kalau beda dengan orang yang kerjanya duduk di belakang meja, gitu kan, di belakang meja. Yang dicari apa? Yang dicari bulanan, gitu kan. Tiap bulan saya pendapatan segini, kan, udah ketahuan nih pengeluarannya segini, gitu. Nah, kalau di dunia pemasaran itu, yang dikejar itu adalah bonusnya, rewardnya, gitu kan. Dan biasanya ya biasalah, namanya seorang marketing itu yang pasti harus good looking, ya kan. Good looking itu nggak harus putih, nggak harus ganteng, gitu kan. Jadi good looking itu intinya rapi, enak dilihat, gitu kan, harum, harum atau sama aja wangi, gitu kan. Terus juga cara berpakaian juga harus rapi, gitu. Jadi kalau misalnya kita mundur ke belakang, ada seseorang menawarkan sebuah jasa,
atau produk gitu kan. Nah, ketika dia menawarkan acak-acakan, ya kan, orangnya acak-acakan, nggak wangi, nggak rapi, ya kan, bajunya juga nggak pernah disetrika, ya kan. Si calon pembeli ini juga dia akan mikir ini benar nih dia jualan gitu kan gitu. Jadi tadi yang harus disiapkan itu untuk seorang tenaga pemasaran itu adalah mentalnya dulu gitu, mental beraninya dulu. Sama ketika mau menjadi seorang entrepreneur gitu kan atau pengusaha gitu kan, yang dibutuhkan itu adalah mentalnya dulu, mentalnya kebentuk baru bisa usaha gitu kan. Kalau mentalnya bukan mental usaha, berapapun punya modal ya kan, berapapun punya uang, udah nggak bakal bisa jalan gitu. Nah, saya setuju juga nih kalau Pak Salahuddin yang ngomong tentang kerapian uangnya gitu. Kita cerita dulu kayak daftar kerja gitu di salah satu retail besar juga di Indonesia kayak gitu. Saya datang ketemu HRD langsung sana kayak gitu. Kebetulan di situ ada saya berdua sama teman saya itu dia kurang panik gitu ya. Oke. Di situ kita nggak diwawancarai Pak, benar-benar nggak diwawancarai. Dia nggak melihat fisik, terus habis itu penampilan kayak gitu. Dia langsung ngomong, gimana anda penuh kerja di sebuah retail, ketika anda sendiri aja nggak wangi. Saya aja mau anda ibaratnya nggak nyaman, apalagi pelanggan. Kita nggak terima Pak itu langsung. Betul. Itu pengalaman ya. Pengalaman sih. Betul. Jadi memang ketika kita bertemu dengan seseorang ya, entah itu kita melamar kerja ya, ataupun bertemu dengan wanita impian juga gitu. Pasti kan yang dilihat itu kan pertemuan pertama dulu, pandangan pertamanya dulu. Ketika pandangan pertama nggak seret, ya udah nggak bisa gitu, nggak mau saya gitu kan. Saya nggak mau terima dia gitu. Tapi ketika pandangan pertamanya langsung seret ya kan, atau chemistry lah ya kan, dapat udah. Saya nggak melihat Salahuddinnya yang jualan ya kan. Saya nggak lihat produknya apa, saya lihat si penjualnya. Oh ternyata si penjualnya ini gitu, saya mau beli gitu kan. Jadi apapun yang dia jual ya kan, apapun yang dia jual produknya ya kan, kalau yang jual orang itu pasti orang mau. Prinsipnya gitu kan. Jadi sama aja kalau bisa beberapa brand yang mahal ya kan, walaupun dia ngeluarin seri 12, 13, kalau brandnya ini gue pasti beli. Nah kan sama aja kayak gitu kan gitu. Kemudian tadi Pak Salahuddin ngomong target, kita balik ke belakang dan ngomong target. Bahkan hidup pun ada targetnya gitu kan. Tapi pernah nggak terbebani sama target itu di marketing nih? Saya juga kuliah di periklanan, selalu melihat dalam dunia periklanan pasti ada target kayak gitu. Itu kalau saya pribadi saat ini kadang merasa takut nih, kayaknya nggak bisa sesuai target dari bos atau apa gitu. Itu kan dulu pas Salahuddin sampai sekarang begitu gitu. Ada nggak ketakutan atau dan juga tips-tips itu untuk bisa sesuai dengan target yang ingin atasan? Ya, yang pasti gini ya, kita sebagai tenaga pemasaran ya buat kalian semua ini, teman-teman yang ada di menjadi marketing ya, marketing ataupun seller ataupun tenaga promosi kan. Dalam hidup ini kita pasti ada target, ya kan? Ada target gitu. Misalnya dan target itu harus ada usahanya gitu kan. Misalnya kita melihat sebuah kopi di depan mata kita, nah kan target kita adalah minum ya kan. Nah, misalnya gini, target kita adalah minum. Nah ini saya coba ya. Rasanya enak. Kalau misalnya kita tidak berusaha ya kan dengan tangan kita, bisa nggak kopi ini akan masuk ke mulut kita dan ke tenggorokan kita? Sulit Pak. Sulit kan. Nah, jadi untuk memenuhi target itu adalah kita berusaha. Betul. Berusaha itu Berusaha itu juga dengan kita tadi belajar gitu. Jadi makanya ada istilah belajar tuh nggak akan ada habis-habisnya gitu. Baca literasi orang-orang hebat. Oh berarti gini, untuk mencapai target itu yang pertama harus kita lakukan adalah kita usaha. Terus kedua kita membuat namanya dripbook atau buku impian gitu. Jadi harus tertulis gitu kan. Oh target saya di 2021 ini sekian untuk penjualan saya ya kan, 500 miliar misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya cuma dipikirin ya kan, tapi tidak ditulis, nah ketika kita tulis ya kan target kita 500 miliar, semua anggota tubuh kita ini akan bergerak gitu kan. Gitu. Ditambah lagi kita sebagai orang yang beragama ya kan,
gitu. Kita melaksanakan 5 waktu ya, ditambah 1 waktu sholat malam, dan yang paling penting adalah sebagai seorang pemasaran yang Islami, kita duha. Nah, sholat duha itu kan kita meminta rezeki kan, kita meminta rezeki dari langit turunin ke bumi, bahkan yang halal, yang haram pun bisa jadi halal. Nah itu tuh luar biasa tuh. Nah jadi beberapa literasi yang saya baca tentang bagaimana tips sukses menjadi seorang pemasar ya kan, promosi. Nah salah satunya itu tadi yang tadi saya sampaikan gitu kan. Terus apa lagi? Nah tadi target, saya punya target apa lagi selain target dalam sebuah pekerjaan, kita punya target hidup juga kan, asli gitu kan. Wah, gua harus punya impiannya apa sih? Naik haji kan pakai duit ya. Iya. Gue harus punya rumah itu kan pakai duit juga kan. Harus punya mobil, motor, nikah. Sekarang nikah aja pakai duit, ya kan? Nah, kalau misalnya duitnya nggak ada, ya kan? Kalau duitnya nggak ada, gimana mau nikah? Sekarang kan nikah 500.000 di KUA kan? Minim berarti 500.000 itu nikah di KUA. Minim 500.000. Nah, ini yang kita harus kejar dulu nih. Kita jadi marketing ngejarnya apa nih, ya kan? Ngejarnya ini, harus punya rumah. Berarti harus si target. Kalau bisa target 100%, kita capai dengan 130%. Gitu kan? Caranya gimana? Caranya mental kita siapkan, gitu kan? Terus kita perbanyak membuat jaringan-jaringan, gitu kan? Jaringannya apa yang kita jual? Misalnya produk bank, ya kan? Bank ini kan umum kan, untuk siapa aja, ya kan? Berarti kita harus banyak silaturahim. Gitu, silaturahim, atau kalau bahasa Inggrisnya networking ya. Nah, channel gitu kan. Nah, channel kita berpromosinya di wilayah mana nih? Di wilayah Tangerang Selatan, Serang, ya berarti scoop itu aja ya kan. Kita harus mapping juga. Jadi yang pertama dilakukan adalah sama marketing adalah mapping. Kita mapping dulu, kita berada di daerah mana nih, ya kan? Gitu. Di Tangerang ada berapa kecamatan, ya kan? Ada berapa kelurahan, ada berapa orang. Nah, itu kita lihat, ini pasar kita, gitu kan. Nah setelah itu baru kita promosikan jadi program-program yang menarik, promosi yang menarik. Berarti kalau saya ini kan berarti untuk target kita nanti pertama berusaha. Selain berusaha karena kita ini keimanan, berdoa juga, bagi sholat, lalu juga pada masyarakat. Ngomong tentang marketing itu luas banget. Kayaknya sih menurut saya pribadi gitu. Selama ada brand, ada produk, ada tentang barang dan jasa, itu pasti dibutuhin marketing. Betul. Jadi gini, setiap ini nggak ada break ini, Reja. Breaknya nggak ada. Setelah ini ya. Setelah ini ya. Oke. Jadi gini. Tenaga pemasaran itu adalah ujung tombaknya perusahaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada marketing ya tidak ada pendapatan, tidak ada penjualan, tidak ada pendapatan, gitu. Jadi sebuah perusahaan ini juga harus banyak memberikan pelatihan kepada tenaga pemasarnya, gitu. Baik dengan soft skill, hard skillnya, gitu. Karena memang ini benar-benar harus dipelihara nih marketing ini kan. Bahkan kalau misalnya Reza tahu, pada saat ini marketing itu luas, ada marketing digital marketing ya, dengan adanya era disruption seperti ini, tenaga marketing itu sangat dibutuhkan, gitu. Kita bicara tentang bank lah, sekarang bank itu udah ada namanya fintech, gitu. Terus juga udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ya kan, dengan menggunakan perusahaan-perusahaan e-commerce itu kan perkembangan dari marketing tuh, perkembangan dari promosi dan pemasaran kan, gitu. Banyak mall tutup, banyak toko buku tutup ya kan, dia cuma punya toko online kan, gitu. Jadi nah makanya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut ya kan, karena tidak memelihara pemasarannya. Apalagi tidak ada tenaga pemasar, gitu. Jadi memang tenaga pemasar ini benar-benar harus harus diberikan reward dan punishment, gitu. Jangan punishmentnya dulu, jadi rewardnya dulu. Kalau you bisa jualan, you dapat segini kan, gitu. Tapi kalau you nggak bisa jualan, you dapat punishment. Punishmentnya apa? WSP lu, kalau gue pecat, gitu kan. Kebanyakan gitu kan. Kalau di dunia pemasaran gitu, misalnya jadi sales
sales apapun lah gitu, entah itu sales produk ya kan, atau jasa lah gitu kan. Pasti kan kalau you bisa jualan, you bisa dapat bonus sekian ya kan. Tapi kalau nggak bisa jualan, ya udah tuh mending nggak usah kerja gitu. Bahasa sales itu, bahasa marketing itu dibilang kasar. Tapi kalau bisa kita tahu, oh ternyata pekerjaan seorang pemasar ini luar biasa gitu kan. Selain mendapatkan karena profesi ya, karena pemasar ini profesi. Jadi ketika dia sudah mempunyai pengalaman menjadi seorang pemasar gitu kan, dia tuh sudah tidak perlu cari kerja lagi. Jadi malah perusahaan-perusahaan yang cari dia. Wah tuh hebat tuh promosinya gitu. Terus satu lagi untuk karir path-nya cepat, gitu, sangat cepat sekali untuk karir path-nya. Dia jadi dari staff marketing tiba-tiba jadi supervisor, manager, direktur, dan inilah gitu. Jadi buat teman-teman nih yang nonton ya, kalau misalnya ada offering kan, atau penawaran dari perusahaan untuk menjadi seorang pemasar gitu kan, itu harus diambil. Karena menurut saya itu luar biasa banget lah. Selain gaji, bonus, dan karirnya itu itu jelas gitu kan, dan cepet gitu. Misalnya kalau kayak Reza misalnya di periklanan. Nah, di periklanan itu yang saya tahu itu di dunia periklanan ada namanya account eksekutif ya. Gitu. Account eksekutif dan itu jadi marketing. Gitu. Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, lumayan hangat, lumayan meninggi nih tensinya gitu. Bolehlah kita nyicip kopi dulu nih. Sebentar. Nah, setelah kita minum gitu Pak, saya kan tertarik nih masalah begini nih. Pertama masalah itu marketing yang menurut saya ini, saya Pak Sarudin selain dosen itu mentor saya. Ya sungguh dalam bahasa ilmiah. Saya kan agak melihat lebih dari pasal itu udah mulai kerja di bidang marketing berapa tahun Pak di bidang marketing? Ya, jadi gini, saya lulus kuliah itu S1 ya, 2008 lah ya. 2008 terus tadi salah satu radio ya, radio yang tidak saya sebutkan. Terus 2009 saya mulai masuk ke dunia perbankan, itu menjadi marketing, jadi tenaga pemasaran lah. Jadi 2009, kalau misalnya sekarang 2021 berarti sudah berapa tahun tuh? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun ya. Gitu. Jadi pengalaman saya selama 12 tahun itu ya saya di dunia pemasaran, di bisnis gitu kan, di bisnis. Dan saya sangat menikmati sekali gitu kan, karena ya kalau saya boleh cerita ya, dulu pas awal-awal saya jadi marketing itu yang paling enak tuh di kamar mandi. Iya, jadi saya tuh masuk ke kantor ya, jam 8 briefing dengan pimpinan saya ya kan, dengan manajer saya. Hari ini kamu bisa jualan berapa? Gitu. Bisa jualan berapa? Kan kita bingung, jualan berapa ya? Bekal juga nggak ada kan gitu. Terus akhirnya jam 10 kita nggak boleh di kantor, kita keluar, jam 4 kita balik. Kita report lagi ke manajer. Kalau misalnya nggak bisa jualan ya, tiba-tiba maaf Pak, saya hari ini nggak ada jualan, gitu kan. Manajer saya marah. Kenapa kamu nggak bisa jualan? Salahnya di mana? Gitu kata manajer saya, salahnya di mana? Hari pertama saya ngomelin. Hari pertama. Hari kedua, besoknya briefing lagi nih. Jam 8 saya pasti briefing. Jam 8 saya briefing. Besok ada nih bisa jualan berapa gitu kan, bingung lah ya, aduh gimana caranya jualan. Nah hari kedua ya, akhirnya saya keluar jam 10 biasa lah, itu pekerja marketing itu pasti keluar kantor. Jam 4 balik lagi, Jin kamu bisa jualan berapa hari ini? Pak saya belum bisa jualan. Masih sama, diomelin lagi sama kayak dari pertama. Kayak 2 hari ini, hari ketiga sama, hari yang sama ya kan, dan seterusnya sih domelin.
gitu. Terus manajernya manggil, memangnya pasarnya ada di sini, saya tanya gitu kan. Pasarnya ada Pak, kenapa kamu nggak bisa jualan gitu kan. Nah akhirnya manajernya mengatakan ini, pasar ada, yang salah itu tenaga pemasarnya gitu, karena tidak memasarkan dengan baik gitu. Kalau misalnya kamu memasarkan dengan baik dengan baik, pasti banyak yang mau masuk gitu kan. Nah itu manajer saya, mentor saya kan, dia punya mentor kan gitu. Nah akhirnya coba baca literasi, ternyata dalam pekerjaan itu kita butuh literasi juga, butuh literasi, butuh baca-baca orang berpengalaman ya kan? Karena dalam sebuah berpromosi itu kan banyak teorinya ya, ada promotion atau marketing mix kan, ada iklan ya kan, ada promosi, ada direct sales, ada marketing communication ya kan. Nah yang saya lakuin ini, saya hanya direct sales, jadi door to door. Kamu salah katanya gitu kan, buatlah promosi yang besar katanya gitu. Dan akhirnya kita bikin promosi yang menurut saya itu sangat menarik gitu kan. Akhirnya ya di acara Car Free Day saya mengatakan promosi kan gitu kan. Terus juga disampaikan mental juga harus mental juara gitu kan. Karena kalau misalnya mental juara itu pasti jadi pemenang ya gitu kan. Mental kamu harus rubah gitu. Mental kamu tuh jangan mental marketing, jangan. Mental kamu tuh mental juara gitu. Kalau mental kamu mental juara gitu, kamu ngapain aja pasti bisa. Gitu aja. Akhirnya sebulan 2 bulan kemudian, wah saya udah gak nyari lagi gitu kan. Banyak kan orang yang nyari saya. Udah mulai panen nih, gitu kan. Terus juga satu lagi, marketing itu selain tadi adalah layanan gitu kan. Maintenance nasabah, maintenance si pembeli kan. Itu layanan itu paling utama. Karena kalau misalnya si pembeli atau nasabah atau sebutannya lain-lain lah, itu dia merasa nyaman dengan kita, merasa puas dengan kita, nah dia pasti akan mereferensikan. Gitu. Alhamdulillah saya pada saat mulai itu saya anggap tuh benar-benar tuh si pembeli itu saya anggap sebagai raja. Saya bilang, Bu, saya 24 jam. Pak, saya 24 jam. Bapak butuh informasi apa-apa, saya layani. Itu benar. Nah, akhirnya itu luar biasa banget ya kan. Akhirnya ya senang ya, tiba-tiba banyak pembeli-pembeli kan gitu kan yang menghubungi saya dan referensi dari Indio. Terutama layanan. Kalau layanan kita bagus ya kan, memuaskan, bikin orang senang ya kan. Bahkan ketika kita ketemu orang tuh, kita kasih teh manis, susu atau apa, itu orang senang gitu kan. Atau kita kasih gimmick, banyak lah yang seperti itu gitu kan. Jadi promosi itu untuk mendatangkan secara pembeli kan, atau mencapai target itu mudah sebenarnya. Yang penting jangan bohong. Iya. Jadi waktu itu saya punya layanan. Kan saya di bank ya, saya di bank, bagaimana orang ini dilayanin di bank tuh cepat, nggak dari 5 menit ya. Akhirnya saya bikin layanan namanya One Cigarette Service. One Cigarette Service. Jadi One Cigarette Service itu orang ke bank ya kan, entah itu buka tabungan atau kredit ya kan, itu dia merokok di luar, rokok belum habis, itu tabungannya atau pelayanan udah selesai. One Cigarette Service kan cepat rokok, 2 menit selesai. Berarti kalau saya dapat simpulkan dari Pak, pelayanan itu utama sih gitu. Tadi Pak Salam bilang. Jadi pelayanan itu akan ada orang yang mereferensikan ke orang lain, atau kalau di dunia iklan marketing itu word of mouth, boom biasanya. Jadi saya beli kopi ini, sama juga kayak saya beli kopi terus enaknya bilang saya beli Pak ini. Itu berarti memang kunci utamanya pelayanan ya Pak. Betul. Jadi tiap perusahaan itu kan pasti menjual ya. Entah itu jasa atau produk gitu kan. Apalagi jual jasa. Jasa itu kan banyak notaris dan lain-lain, itu jasa. Kalau produk itu ya mungkin ya kayak makanan ya, produk-produk perbankan atau lain-lain ya kan gitu.
layanan itu menjadi utama ya kan, karena kita kan sebagai manusia ini kan makhluk sosial, ya kan. Ketika kita dilayani dengan baik, ya kan, dihargai dengan baik, ya kan, dihormati, terus diservis dengan memuaskan. Nah, kita sebagai manusia ini, sebagai makhluk sosial itu pasti akan dalam hati ini orang baik banget sih ya, gitu, baik banget sih sama saya. Siapa sih namanya? Gitu. Nanti selain namanya siapa, citra perusahaannya pun nanti akan kebawa jadi bagus. Oh, Reza bagus banget tuh layanannya. Oh, dia kerja di PTA. Udah, kita ke PTA aja semuanya. Gitu. Jadi ada istilahnya service excellent kan. Jadi kita harus benar-benar tuh menganggap si klien, nasabah atau pembeli itu sebagai raja gitu. Makanya kan ada istilahnya biaya entertainment kan, biaya entertain untuk si pembeli. Makanya kan ada kalau Reza melihat di Islam beli satu gratis satu, bahasa pemasaran gitu. Karena kan itu kan memberikan reward untuk si pembeli. Jadi yang sekarang nih, sekarang banyak program-program reward untuk pembeli gitu. Jadi buy one get one, get two ya kan gitu. Jadi, nah karena apa? Karena itu salah satu selain layanan dia memberikan apresiasi lah ya kan kepada si pembeli gitu kan. Jadi memang layanan itu menjadi nomor satu. Sama aja kayak kita berkawan gitu kan. Kita berkawan, tiba-tiba kita main ke rumah teman kita kan, dikasih makan, dikasih minum gitu kan, bungkus, ada wifi-nya ya kan, ada wifi. Wah, sampai malam kan, sampai lupa tuh. Akhirnya kita cerita ke teman kita kan, wih, kita main di rumahnya Fikri aja yuk misalnya gitu kan. Itu di situ enak tuh ya, ada makanan gratis, wifi gratis, kan ini guys. Apa ke sini ya? Nah, ini sama aja kayak layanan ya, layanan pemasaran. Jadi marketing, layanan, dan itu sangat berkesinambungan. Betul, gitu. Kalau misalnya pribadi gitu Pak, kayak tadi Mas Bayu bilang target itu identik dengan reward atau punishment. Nah, untuk reward sendiri atau menarikkan harga terbesar apa sih Pak yang dikasih sama atasan Pak Sarapudin kepada Pak Sarapudin harus dikasih Pak Sarapudin kepada tim? Ya yang pertama sih yang pasti kalau di dunia pemasaran ya, dunia pemasaran itu yang pertama reward ya, kita cari rewardnya ya, nyari bonusnya, bonus. Jadi orang-orang tuh kerja, saya nih kerja selain dapat gaji, kita cari bonus, ya, gitu kan. Itu yang pertama, gitu kan. Tapi memang saya dulu pengalaman di tahun 2011 tuh saya pernah menjadi the best marketing kan, the best marketing nasional, nomor satu, gitu kan. Nomor satu, terus dapat apa sih namanya itu? Plakat ya, dapat plakat sama uang yang menurut saya sangat besar, ya, sangat besar. Terus dikirim ke luar negeri selama 2 minggu. Selama ada tempat luar negeri. Ke Malaysia, jalan-jalan, puas-puasin di sono. Selain dapat duit, terus apa namanya itu, dapat duit, dapat uang saku lagi. Terus ke Korea juga pernah. Bukan pernah lagi, sering ya. Ribuan ketemu opa-opa Korea. Sering juga gitu. Hampir ya dulu karena saya suka bosan gitu kan. Kok udah basic mulu sih gitu. Saya udah basic mulu gitu kan. Sampai saya enggak enak gitu. Kok saya lagi sih gitu kan. Gitu. Nah, itu jadi alhamdulillah saya bekerja sebagai tenaga pemasaran cuma 3 tahun. Jadi pas tahun keempat itu saya dipromosikan ya. Naik lagi jadi tim leader lah istilahnya seperti saya, terus naik lagi dan sekarang saya punya marketing ya. Marketing saya udah ada beberapa marketing yang menurut saya sih udah sukses juga lah, udah ada yang jadi supervisor, tim leader gitu kan, karena ya dia menjalankan, ya saya cerita aja gitu kan, ini gue dulu pengalaman gue gitu loh ya kan, kerja keras gitu kan. Karena kalau misalnya kita cuma nikmatin aja jadi marketing, jangan sampai jadi marketing gue jadi marketing nih ya, tiba-tiba keluarnya malah tidur di masjid, kan banyak tuh kan. Kalau misalnya sering lihat di masjid kan jam 12
Johor ya, Iya. Johor kita lihat nih ada yang bajunya PTA, PTB kan, sales tuh rata-rata pada tidur, ini orang habis sholat bukannya pada jualan ya, pada molor di situ, gimana mau laku kan gitu kan, gitu. Jadi namanya dalam sebuah perusahaan itu kalau sebagai pengurus pasti sangat dihargain, selain reward, bonus, terus juga pasti luar negeri lah kita ini kan, gitu. Jadi itu berarti emang selain di marketing itu enaknya ya benar waktunya itu fleksibel, nggak fokus kawan benar, dan dari pagi sampai siang duduk di depan komputer kayak gitu kan. Kedua bonus kayak tadi tanya tadi pasar ini bilang sampai Korea, Malaysia, kasih Hongkong pernah juga Hongkong, kasih uang saku, terus ya. di dapat uang hadiah juga kan. Misalnya itu marketing memang kalau banyak orang yang tahu ini agak takutnya karena karir aja ya Pak. Kalau dilakukan dengan baik itu sangat senangnya juga ya untuk keluar negeri dengan gratis, bisa ajak keluarga juga kan ya Pak. Jadi gini, sebenarnya kerja di dunia pemasaran itu menurut saya itu kita bisa kerja 3 bulan, orang lain tahun. Jadi gini, misalnya saya dapat target, misalnya contoh ya, contoh saya punya target dalam setahun itu 50 miliar untuk penjualan, misalnya gitu kan, 50 miliar setahun nih. Nah target saya itu yang saya kerjakan itu cuma 3 bulan. Bagaimana caranya 3 bulan bisa mencapai 50 miliar? Gitu. Jadi kan masih ada waktu 9 bulan. 9 bulannya saya jalan-jalan aja, gitu. Jalan-jalan, ya kan, nyari jaringan-jaringan, gitu. Jadi dalam 9 bulan itu, ya saya ya keluar, gitu kan, jalan-jalan, silaturahim, ya kan. Karena saya bisa mencapai target 3 bulan. Jadi teman-teman juga saya bilang, kita kerja 3 bulan aja, ngapain setahun kita kerja? Ini 50 miliar kita kerja 3 bulan, ya kan. Jadi 9 bulan ini ngapain Pak? Ya 9 bulan ya mikirin buat tahun depan. Gitu kan. Iya, kita masih dapat gaji kan, masih dapat ini. Oh bener juga ya Pak, iya udah bilang itu kerja 3 bulan aja. Kalau administrasi kerja di depan meja. Nah, makanya saya bisa sampai sini kan. Gitu. Setelah panjang lebar ngomong tentang marketing, saya akan agak pindah sedikit ke dunia pasar organisasi ini. Selain di marketing menjadi dosen gitu kan. Kalau nggak salah saya pernah dengar cerita itu Pak Salahuddin awal-awal ikut jadi dosen di Parekraf ini diajak sama Pak Rektor. Ya. Pak Rektor karena Pak Salahuddin itu backgroundnya itu dari organisasi IPM. Kita kan belajar Muhammadiyah. Kalau boleh saya tahu tuh awalnya ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai diajak sama Pak Rektor? Nah, gini, jadi ceritanya sih lucu juga gitu kan. Jadi saya dulu saya sudah lulus S2 2013 saya 2014 saya lulus S2 karena saya bukan dosen gitu. Nah kemudian dulu rektor yang sekarang ya. Itu dia bekerja di salah satu PNS di dinas pendidikan gitu, Nah akhirnya kebetulan ada saya ketemu beliau kader IPM ya? Oh iya, kader IPM DKI dulu kan. Saya kader IPM di DKI. Pilih ijazah, ada pilih ijazah itu. Waduh, mengabdi dong di Muhammadiyah. Waduh, saya bilang saya nggak bisa ngajar. Saya bilang gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang gitu kan. Akhirnya udah buat pokoknya ngajar lah pokoknya di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Akhirnya gabung ke Parekraf kan. Gabung ke prodi periklanan gitu. Kayaknya saya juga tadi kan saya bilang kan, saya sebenarnya kuliah di marketing komunikasi ini bukan untuk ngajar gitu kan, tapi sebetulnya saya untuk mendalami keilmuan saya gitu, karena saya kan di dunia pemasaran, cuma tiba-tiba ketemu Pak Rektor masih di dinas pendidikan, pas lagi promosi, ini Salahuddin gitu kan, tiba-tiba ya akhirnya suruh ngajar gitu kan, tapi waktu itu saya belum mau ngajar gitu kan, saya belum mau ngajar karena memang belum siap lah gitu kan. Akhirnya masuk ke Parekraf, bantu sambil membesarkan Fakultas Pariwisata. Jadi kalau misalnya kita bicara Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif ini, saya gabung di 2015. 2015 itu
masih pembentukan tim ya, pembentukan tim untuk membentuk 4 prodi wisata, periklanan, DKV dan transportasi gitu. Nah akhirnya yang pertama lahir itu prodi pariwisata di 2018. 6 bulan kemudian periklanan, lalu DKV di 2019, transportasi dulu, itu Agustus di 2019, selanjutnya DKV gitu. Dan saya mulai mengajar itu tepat tahun 2019 bulan apa saya lupa, Juli kalau nggak salah, itu pertama kali saya ngajar tuh. Sampai sekarang masih ngajar. Berarti kalau menurut saya bulan itu kan pasal politik ini nggak ada niatan untuk menjadi seorang pengajar kan? Nggak ada. Justru saya tuh nggak ada niat untuk menjadi seorang pengajar ya, karena saya melihat karena saya sendiri harus banyak belajar gitu kan gitu. Jadi makanya saya dengan mahasiswa saya ya, saya tidak membatasi gitu kan, karena ya kita sama-sama mengajar, belajar, ada istilahnya pembatasan. Wih saya dosen nih, kamu harus sopan dong sama saya. Tapi kan yang pasti namanya seorang mahasiswa itu kan tahu kan politiknya, yang ada sebagai mahasiswa gitu kan. Justru sebetulnya saya lebih background saya justru sebenarnya di pemasar gitu, dengan prodi periklanan yang menurut saya punya pengalaman sebagai marketing gitu kan di dunia pemasaran, dan juga jurnalis. Menurut saya ini sangat pas ya kan, saya coba berbagi ke mahasiswa saya tentang ya pada saat saya belajar di bangku S1 ataupun S2 dan pada saat saya bekerja gitu. Jadi kan saya pernah bekerja sebagai ini gitu. Jadi makanya saya memberikan tugas ke mahasiswa saya itu rata-rata jarang gitu. Misalnya apa yang dimaksud dengan periklanan, pasti saya kasih tugas gitu kan. Saya kasih tugas bikin seminar kayak kan, bikin apa gitu. Karena menurut saya itu udah kayak SD atau SMP lah ya. Apa yang dimaksud dengan periklanan? Akhirnya ngebet buku. Wah, itu kan nggak pernah. Kalau Google Copy pasti. Iya, Google Copy pasti ya. Gitu. Saya nggak mau mahasiswa saya itu cuman tahu apa itu periklanan gitu kan. Tapi saya mau dia mempunyai portofolio kan, bikin produk dan lain-lain, bikin video. Jadi pada saat dia ngelamar kerja, ini gua hasilnya ada nih, gitu kan. Ada portofolionya, gitu ya. Jadi untuk sekedar info, masalah Udin ini adalah salah satu mahasiswa yang menurut saya pribadi itu benar yang tadi Pak itu nggak ada jarak sama mahasiswanya gitu ya, selama mahasiswanya juga masih tahu etika gitu. Jangan sampai ibaratnya dalam tentu kurang ajar juga gitu, dikasih kesempatan untuk deket sama mahasiswa, dia itu kan kurang ajar ya, nggak kayak gitu. Pas itu ada orang yang enak mau curhat tentang apa, kehidupan, tentang percintaan, tentang apapun pasti open lah, nggak tentang periklanan doang sih. Saya juga yang menurut saya salah satu dosen favorit saya juga nih. Berarti masalah ini emang enakan banget, paling enakan. Terus ngomong-ngomong tentang bisa sampai jam berapa nih ngomong nih? Ngomongnya apa? Sekarang nih bro. Sudah jam 3. Oke. Belum ya? Lagi 1 jam aja nih ya. Nah, itu tentang dosen gitu Pak. Kan ada beberapa membawahi ibaratnya punya mahasiswa itu dengan beberapa hal dengan sifat-sifatnya yang berbeda-beda. Ada yang ya sifat A, B, C, D dan sebagainya gitu. Nah, karena backgroundnya Pak Sarwudi ini nggak ada, bahkan nggak ada niat itu, nggak ada keinginan untuk menjadi pengajar gitu. Mungkin tips-tips apa sih, atau mungkin apa yang dilakukan sama Pak Sarwudi ketika pertama kali ngajar gitu. Saya ketemu ini gitu, ketemu orang-orang yang ibaratnya dengan sifat-sifat yang berbeda gitu. Yang pasti sih gini, kita sebagai tenaga pengajar ya, pengajar itu kita kan pernah juga nih, saya pun pernah menjadi mahasiswa gitu kan. Pasti kan saya melihat dosen saya, bawaan dosen saya seperti apa sih gitu kan, gitu. Jadi sebetulnya yang kita lakukan di dalam sebuah kelas itu adalah bagaimana caranya kita bisa bersandiwara gitu kan, bersandiwara dulu deh yang penting gitu kan. Jadi kalau saya kaitkan lagi nih dengan dunia pemasaran ya kan. Kalau kita presentasi, openingnya udah enak, ya, openingnya udah enak, kita pasti diterima. Tapi kalau misalnya kita openingnya nggak enak, gitu kan, itu pasti kita bukan nggak diterima, ya orang malah dengerin, gitu kan. Openingnya aja openingnya aja nggak enak, gimana kita mau dengerin, gitu kan. Nah makanya saya mengajar itu selain saya
kaitkan dengan teori-teori ya yang ada di dalam referensi-referensi yang saya dapat, ya kan. Saya biasa juga membuat jokes-jokes gitu kan, candaan-candaan supaya si mahasiswa ini nggak terlalu serius. Saya yakin lah mahasiswa ini kan belajar itu nggak mengasihkan loh sebenarnya, ya kan. Belajar itu sebenarnya nggak mengasihkan, tapi bagaimana kita membuat sebuah metode, ya kan. Saya membuat metode supaya belajar itu mengasihkan. Gitu. Caranya satu dengan jokes, terus kedua yang pasti kita kaitkan dengan studi kasus, ya kan. Jadi kalau misalnya kita berperilaku ke kita mengacu pada teori-teori terus pusing. Yang ada tuh mahasiswa stres juga. Waduh, suruh ngapalin ini. Kamu rangkum pokoknya, kan pernah dong ngalamin kayak gitu kan. Pokoknya kamu dalam satu buku itu kamu rangkum, kamu tulis, padahal tinggal fotokopi doang, ngapain dirangkum kan gitu kan. Kan ada kan tugas merangkum dulu ya. Sekarang mah kalau saya itu yang membosankan gitu. Karena saya pernah punya dosen favorit juga dulu kan. Jadi ngajarnya tuh enak gitu. Anda mau nulis, Anda mau dengarkan silakan. Yang penting Anda paham kan. Gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita udah 1 jam juga ya. Buat pertanyaan Pak Lukas, ada apa sih kendala Pak Salahuddin menjadi seorang marketing dan juga menjadi seorang dosen, dan apa lagi kata selain kendala apa sih enaknya gitu, enaknya menjadi marketing dan menjadi dosen di PK? Yang pertama, enaknya menjadi seorang pemasar itu kita bisa ketemu siapa aja. Iya, siapa aja. Mau ketemu gubernur, mau ketemu bupati, bahkan kalau mau ketemu presiden kita bisa. Enaknya itu. Kenapa? Jaringan kita banyak. Networking kita banyak. Mau ketemu direktur apa bisa. Kita tinggal bilang aja, Pak, saya mau presentasi ke produk ini. Nah, pasti digini, ketemu dong ya kan. Gitu. Itu ya enaknya jadi seorang pemasar ya. Jadi kita mau ketemu siapa aja bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya di dosen ini kan, enaknya di dosen ini kita tidak ada henti-hentinya buat belajar. Gitu. Jadi kan dosen ini kan juga belajar juga ke mahasiswa. Belum tentu juga dosennya lebih pintar daripada mahasiswa, gitu kan. Mungkin saya nggak bisa desain, cuma mahasiswa saya jago desain. Jadi saya harus belajar. Nah, misalnya gitu kan. Gitu. Jadi banyak juga saya pribadi banyak lah yang harus belajar gitu kan. Misalnya Reja bisa bikin ini, saya belum tentu bisa. Nah, makanya kita sama-sama belajar. Jadi intinya sih kalau misalnya menjadi dosen ini, ya kita banyak belajar, banyak ketemu orang, dan selain itu banyak kita kenal orang baru. Gitu. Jadi kan mahasiswa ini kita anggap sebagai kawan lah, gitu kan. Jangan kita kasih batasan itu mahasiswa, udah lulus ya udah sana ya. Jadi bagaimana biar tetap menjadi kawan. Kalau kendala sih sepertinya untuk profesi keduanya ini ya, karena kan pemasar, marketing itu kendala sih pasti ada gitu kan. Gitu. Tapi bukan berarti kendala itu menjadi halangan gitu kan. Tapi itu justru menjadi penyemangat. Gitu. Misalnya sekarang dosen itu harus S3 gitu kan. Waduh, saya kan S2 nih. Gitu. Nanti harus apa? Harus kuliah dong. Gitu. Caranya gimana ya? Berdoa aja ya kan. Berdoa biar dapat ini. Gitu. Nah, berarti setelah banyak ini ngobrol-ngobrol panjang kayak ini, setelah ada tadi suka duka dan lain-lain, sebenarnya untuk mengulik Pak Salahuddin ini waktu 1 jam itu kayaknya kurang ya Pak. Ibaratnya kalau 7 hari 7 malam loh Pak, 7 malam nonton bulan kita. Karena keterbatasan waktu durasi kita 1 jam, kita kan mungkin bisa berbincang lagi dengan Pak Salahuddin, narasumber yang luar biasa ini di kemudian hari. Yang pasti untuk program Tell Me Your Story ini akan diadakan di setiap hari Rabu. Nah, untuk acara ini adalah acara yang sangat menarik, menceritakan tentang kepribadian, tentang kehidupan yang sangat menarik yang akan kita ceritakan di podcast. Barangkali ini ada pemirsa atau para penonton yang pengen menceritakan kehidupan gue di podcast, boleh banget. Tinggal sini di rumah podcast Kreatif Edu di Jalan Cendana 1 nomor 26 Pondok Rezeki Kota Baru Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Nah, saya tutup untuk sesi acara Tell Me Your Story ini. Mohon maaf dari saya host apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.